Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sa'ili hamdan na'imi. Hamdan yu'afini abahu wal babi masjidah. Ya Rabbana alhamdu wa yanbaghi lil jalali wal jalali wa ajli sultan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jamaah sekalian yang saya hormati, mari kita lanjutkan seri kedua dari kajian saya tentang hewan kurban. Saya review sedikit pada waktu pertama minggu yang lalu bagaimana cara memilih hewan yang sehat. Dan untuk kali ini kita akan bagaimana cara supaya hewan itu tidak stres. Hewan itu sebelum disembelih diapain, nanti sampai menjatuhkan hewan itu seperti apa. Ini sudah kemarin saya akan mengulangi tentang sedikit bahwa kurban itu adalah kita ikut dari kurban Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu bahwa Rasulullah itu memakai ajaran Nabi Ibrahim untuk dipakai di dalam kehidupan agama Islam. Jadi ini adalah kisah Siti Hajar yang pindah dari rumahnya ke Mekah di tanah yang tandus, ya, padahal baru saja melahirkan. Jadi beliau pindah dengan kekuatan Sami Nawa Atom. Jadi Siti Hajar sehingga menjadi salah satu wanita paling tawakal bumi langit selain yang lainnya, Siti Khadijah dan Siti Asia yang istri Raja Fir'aun itu. Nah, ini Siti Hajar luar biasa. Singkat ceritanya adalah beliau ditinggal Mesir, kemudian habis mencari air, sofa ke Marwa, akhirnya si kecil Ismail bisa di atas karunia Allah terjadilah air Zam-Zam. Dulu air Zam-Zam itu masih bisa dilihat seperti ini. Kalau menjadi seperti ini sekarang tidak boleh, sudah ditutup, tidak ada orang yang boleh mendekati sumur Zam-Zam untuk. Karena terutama orang Indonesia itu melihat sumur Zam-Zam itu tidak kok kagum dengan sejarahnya, tapi menjadi misteri. Nah, ini yang selalu. Jadi jamaah Indonesia itu terkenal kalau di Arab suka mistik. Ya, dulu ada yang pakai ngomong kain Ka'bah. Kemudian yang paling menonjol itu kan di dekat Masjidil Haram ada rumah berwarna kuning. Yang kini itu dulu pernah jadi rumah Rasulullah. Di situ ada tulisan besar banget pakai bahasa Indonesia. Dilarang sholat di sini. Bagi yang buta huruf diberi gambar orang sholat di pink merah. Apa yang terjadi? Orang Indonesia sholat di sini. Buahnya selalu untuk tenan. Ya, saya kan untuk haji itu ya itu. Kenapa? Kalau Ka'bah, kalau Masjidil Haram, tempat paling suci kan bener. Contoh ini bukan tempat yang diyakini jadi rumah Rasul. Kenapa kemudian dia harus sholat? Saya tahu kenapa itu yang diamalkan Indonesia, karena pakai bahasa Indonesia. Perintah itu dilarang sholat di sini kan Indonesia banget tahu. Ternyata saya baru tahu ya sholat orang Indonesia. Saya ngomong untung tenang ya, tahu ya kan itu ya sekali untuk ya. Jadi kenapa ini tidak itu didumuk ngane pokoknya apa digomble digociman modelnya gitu. Dan itu gue yang senang dengan Indonesia yang masih modern kajian cetoy waktu itu ya. Jadi yang terjadi ya itu sumur Zam-Zam yang kita lihat sejarahnya. Yakin sumur Zam-Zam sebeli ya boleh, tapi jangan terjadi listing ya ini nggak usah. Nah kemudian ini adalah gambar Jawa Ampan, tempat bertemunya Nabi Ibrahim dengan Siti Ibu Hawa. Itu di sini. Dan kemudian ini adalah tempat sapinya, yang mengingat-ingat Siti Hajar. Untuk antara ini kan tinggal pojokannya saja adalah sofa dan Marwa itu. Dan orang-orang ini kan, ini sofa Marwa 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan ada lampu hijau. Ini adalah tanda lari kecil. Nah ini untuk melihat atau mengingat-ingat dari Siti Hajar yang mencari air untuk putranya. Nah seperti ini.
Kalau usia baci ya penuh setahun. Nah kemudian 15 tahun kemudian Nabi Ibrahim dipanggil pulang atau kalau 127 wa in yarfa'u qawaidah min baiti Ibrahim wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa in yarfa'u kamu dimintakan untuk yarfa'u itu meninggikan, yarfa'u itu meninggikan Ka'bah yang ada qaidah itu pondasi, maka itu sudah ada Ka'bah hancur oleh Nabi Nuh, kemudian tinggal dan fondasi, maka disebut wahid yang dan kamu pulang mendirikan Ka'bah, yaitu sudah ada fondasinya. Wahid yang dan berarti Ibrahim bagi Ismail. Nah kemudian akhirnya Ka'bah bisa berdiri ya, seperti ini. إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ini setelah itu jadi, nah kemudian ayat 103 ketika sudah mulak lalu diuji dengan diminta menyembelih Ismail. Fala mambala goma busa ya bunayya firmana mihani angkauka kan kuantan kuantan taro ya apa timbal waktu waru salah jibuni insyaallah ma'asobiri. Aku bermimpi untuk menyembelih kamu. Apakah kamu mau bukan untuk gimana pendapatmu? Ya, berarti kalau mantu marah, ya jangan bawa, bukan jangan lakukan saja. Nanti penjenengan dan terus orang yang sabar. Ya amat tim al-Maqtubar sana juduni insyaallah ma'asam ini. Akhirnya ini Rabbi habli minas salihin fabashsharnahu bighulamin halim falamma balagha ma'ahu as-sa'y qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madha tara قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين Jadi beliau sudah membaca surat As-Saffat sampai fana lamas lama batalah mulil jabin, yaitu keduanya sedang berserah diri untuk mengorbankan anaknya itu Nabi Ibrahim. Lalu fil jabin itu adalah pelimpisnya sudah diletakkan di tanah. Nah, jadi artinya Nabi Ibrahim mengorbankan putranya yang sangat baik itu diabadikan di surat As-Saffat, lalu digantilah dengan penyembelihan yang besar. Karena orang yang baik pasti diganti dengan penyembelihan yang besar. Kemudian diakhiri dengan salamun ala Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim selamat. Dia tahu tawannya akan masuk di akhir yang menjadi masyhur. Maka sampai hari ini untuk kemenangan beliau, maka Allah mengangkat derajatnya. Untuk menghargai beliau hanya dua orang mulia yang didoakan dalam seluruh dunia sampai kiamat. Satu Nabi Ibrahim AS, dua Nabi Muhammad SAW. Yaitu ketika kita membaca semua doa di atas dia. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Hanya dua orang mulia saja yang dianugerahkan oleh Allah, dijauhi, didoakan sampai akhir zaman, yaitu dua orang yang mengorbankan hidupnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tahu kan setelah itu Siti Sarah hamil, ya pengandung, jadi kemudian apa yang terjadi adalah كذلك سخرها لهم لتذكروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله حفظ الذين آمنوا إن الله يذكر عن الذين آمنوا إن الله يحب كل خوان كفور. Nah inilah hakikat beban, yaitu Allah hanya Allah wala mungkin bahwa walakin jalanuhu tangkullah untuk bahwa Allah itu tidak akan menerima apalagi yaitu jangkingnya jangannya wala jemaah walakin ya nahu takwa minkum, jadi tidak diterima jalannya dan janjinya. Ayat ini sebenarnya sangat penting karena di Indonesia sekarang itu aneh. Allah sudah mengatakan yang aku terima itu ketakwaannya, bukan sapinya, bukan kambingnya. Tapi yang terjadi sekarang jembatan itu justru di kambing dan sapinya. Harusnya sebagai orang yang berkorban itu sapi tawa atau belajar mengorbankan dirinya untuk tidak memaksakan kehendaknya. Bagaimana mungkin kita itu termasuk orang yang berkorban dengan baik, ketika pendapatnya tidak dipakai saja kita tidak terima. Bahkan kemarin itu aneh, ada pertanyaan dari Jawa, Abdul mana kambing sama sapi? Pertanyaan ini kan jauh dari Al-Fat 37. Tidak usah ditanyakan Abdul mana kambing sama sapi. Tidak ada yang tahu. Karena Allah menilai itu tidak dari kambing dan sapinya, tapi yang dinilai adalah ketakwaannya. Jadi salah. Sekarang itu banyak wanita yang menghabiskan energi untuk berdiskusi tentang sapi dan kambingnya. Justru tidak semakin mengurangi nilai-nilai pengorbanan yang sesungguhnya, yaitu menilai ketakwaan kita. Bahkan sekarang yang berkembang itu selalu pertanyaan dari saya tidak salah, tapi menunjukkan asal 37 itu belum dipahami betul. Sampai harus berjumpa, kalau sapi itu kalau nyembelih ditubuhi apa tidak, sohibul karban harus itu kan tidak usah diomongin. Emang kalau menunggui kemudian ketakwanya lebih tinggi. Emangnya kalau tidak menunggui kemudian korbannya tidak diterima, kan sudah dikatakan oh jangan ngomong kui. Kita lihat ketakwaannya saja. Sampai sapi itu kulitnya dijual apa tidak itu masih jadi perdebatan. Kan Allah sudah menghentikan daging dan darahnya itu aja dirembuk dulu. Kenapa sekarang masjid-masjid justru sampai ada polarisasi, ada dua kubu hanya masalah kulitnya dijual sama tidak. Artinya ini kan bukan masalah penegakan aturan, masalah tidak rela, tidak mau mengorbankan pendapat yang tidak diterima. Padahal pendapat itu di dalam masalah kalau dari korban hampir semua sunahnya itu khilafiyah, menjadi perdebatan. Kalau perdebatan kan tidak ada akhirnya, maka akhir itu adalah ujian. Kita itu menjadi orang yang mau mengorbankan keakuan kita apa tidak, atau kita masih memaksakan bahwa kita itu paling pintar sehingga ketika pendapatnya nggak dipakai kita parah, berarti kita apalagi mengorbankan anaknya.
mengorbankan pendapat yang tidak diterima saja banyak yang tidak rela. Jadi bijinya kudunya 100 berkurang banyak karena ternyata korbannya itu tidak hanya untuk Allah ketakwaan tapi masih urusan hawa nafsunya. Jadi tolong ya, banyak loh di lapangan itu. Bahkan yang maaf ya, ibu-ibu itu banyak yang banter-banter banget kalau ngomong gitu ya. Tajam banget gitu kan. Kemarin itu dia ngomong yang masalah sepertiga bagian untuk saya mengorban. Ada yang ngomong gini, wis korban kok sing dalu sak rotal wong jenenge yo ora ikhlas. Orang seperti itu siji mesti petok. Ya, tapi karena dia nggak ngerti hadis. Loro izin terlalu banyak ngomong, 3 mesti lapor bukan. Saya pun dia ngomong rambut tuh kayak gini tuh mesti gitu. Jadi tolong ya rasa izin lah, kurangi lah ngomong ya. Kira-kira apa? Kira saya ngomong, gak kita goblok gitu loh ya. Kita nih, ngomongnya dari kongkar ngomong mesti goblok. Pagi ini saya kongkar ngomong sih tadi. Bapak Ustaz, tadi saya goblok tuh. Profesornya goblok, apalagi jamaahnya. Tapi tidak apa-apa, kita goblok ke jamaah. Alhamdulillah, itu hasil goblok. Semua bapak-bapak yang ngomong itu. Kemudian dia langsung goblok lalu diam dari Allah dan Rasulullah. Oke, kita sepakat ya. Jadi itu yang sepertiga saya terangi ini. Jadi Rasulullah mengatakan itu sepertiga. Orang-orang itu mesti dulu jaga apa maksudnya. Ternyata Rasul itu orang hukum. Pembuat aturan itu prinsipnya gini. Kalau di surah itu ada, ojo diayari. Ketika surah ada kok diayari, mesti kita yang salah. Oh dia tidak nih, kalau Rasul mengatakan kalau kita tidak cocok, mesti kita yang salah. Rasul, kenapa saya tahu seperti itu? Jadi gini, saya punya cerita. Saya itu pernah korban di kampung saya itu kan ikut sapi 7. Sementara saudara saya di Purworejo, subuh-subuh itu satu di desa itu paling 1 ekor sapi. Bahkan ada satu kampung yang 2 ekor kambing. Saya punya daging yang banyak, kan saya harus ngasih ke mereka, ini betul ibu. Kalau saya nggak dapat jatah sepertiga, mau pakai dagingnya siapa? Misalnya saya mendaftarkan ini, saudara saya ke masjid, kacau balau toh, jumlahnya tidak terkontrol toh. Jadi kita diberi sepertiga itu maksudnya supaya kita masukkan ujung kita aja makan daging sapi, sesaudara kita malah mendapat banyak Jogja ini yang tidak punya dan pada sapi. Perumahan saya mengatakan, saya kirim 7 sapi itu mesti dapat yang hidup. Saya kirim ke daerah-daerah di Vietnam itu, mana cara yang rapi sama menongan. Karena buat kami, masjid kami di komplek, saya di komplek Temparan Desa, alhamdulillah tidak untuk daging lagi. Jadi semuanya dikeluarkan ke sana, tanpa kita minta apa-apa. Sementara ada kecil 16 ekor sapi di jalur siji Raumera. Alasannya orang mantep, orang nungguin, coba logika apa itu? Mana yang lebih banyak pahalanya, nungguin nilai benar, atau memberi makan kepada 100 orang yang miskin? Kira-kira tak ada jenengan ganjarannya WSD. Memberi makan, karena hadisnya Bukhari Muslim. Tangan kanan memberi, tangan kiri sembunyi. Itu hadis paling tinggi dalam Bukhari Muslim. Semua hadis di bawahnya itu sudah tidak berlaku ketika ada hadis yang lebih tinggi statusnya. Sekarang tangan kanan memberi, tangan kiri selfie. Sekarang saya tanya, sejak kapan Nabi mengajarkan sampai diganduli jeneng? Diberi papan nama itu mana hadisnya? Tidak ada. Itu tuh tidak pernah ada untuk mereka. Sekarang malah yang panitia digede-gede di print dengan bagus, di laminate, jo foto kalau gasnya sapi, kalau terus dia dikunggah, aduh sapiku kiyong teh, aku kok gasnya tega ya, inilah ajaran pertama, itu yang namanya berkorban. Atau kita lepaskan semuanya kayak Rasulullah. Kalau memang mau kedua gani mau haji kira mau gani berdusai orang haji di Arab itu kalau mau korban yang banyak bang itu di Masjidil Haram. Lalu kita nggak tahu berdusai nanti tahu mau kaji boleh yang berdusai kalau nanti kiamat ada ketemu memang tidak dihitung Pak Abdul
Jadi yang kayak gitu-gitu ayolah mulai dikikis lah. Jangan malah panitia itu gede-gede sih kayak gitu itu. Boleh dalam relasi, tapi jangan sampai si A itu seolah-olah kita itu mesti berkorban harus ngapa gitu. Kan ini hal-hal negatif cedok banget kamu. Aja ngomong ke wedus, aja ngomong ke sapi, aja ngomong ke kulit. Yang tak ngomong ke adalah ketakwaan. Yang gimana mau bilang takwa, mengoranu goni weratrimo. Meng panitia belesek, terong tepai jenten-jenten, lesu protes sama panitia, itu yang namanya berkorban yang baik. Maka dari itu, ini tugas panitia. Mari kita kembalikan nilai-nilai akhlak 37 itu seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya juga tidak menyalahkan yang dikai ganjulan itu, ya toh, dikai jenenge A, B, C, D ya. Tapi menurut saya sedikit demi sedikit monggo kita mulai kikis yang seperti itu. Kalau hanya untuk ngelompokan boleh tidak usah perlu diganjuli. Nah, sekarang kan di Indonesia keren ya artis-artis juga toh. Misalnya ngomong apa aja apa jenenge sopo jadi bersih di aspal cowok ini gede-gede ya apa banget itu yang untuk menanda tapi aku sendiri aku berdus nah, akan jadi itu. Nah, ini poin sudah saya sampaikan. Oke ya, tentang korban ya. Kemudian yang ini adalah orang-orang yang menunggu korban bintang. Orang-orang yang mungkin satu tahun tidak pernah makan daging. Kemudian dia begitu bahagia dengan daging, maka tugas dari kita bagaimana supaya korban dagingnya itu adalah daging yang asum. Ya. Saya ulangi ini, kita keren banget. Nah ini masalah yang ada di Jogja. Satu, pasien belum melakukan pemeriksaan antemortem. Kemarin sudah saya terangkan tentang penyakit antra. Banyak kecil-kecil yang tidak diperiksa sebelum disembelih. Dua, penanganan masa istirahat pasti belum bagus sehingga samping cenderung untuk untuk ngamuk dan stres. Tiga, handling atau penanganan sapi pasti kurang untuk perhatikan kesejahteraan hewan masih dipaksa dan disiksa. Yang keempat, pengolahan daging pasti belum daging asuh aman sehat untuk halal. Jadi aso itu aman sehat untuk halal. Aman itu tidak ada kandungan penyakit yang tidak menularkan, dimakan tidak beracun, utuh, sambung dagingnya tidak rusak. Kemudian esnya itu sehat, kita tahu. Dan yang terakhir hanya itu halal. Kemudian distribusi daging ini masih bermasalah. Ibu-ibu masih banyak sebelum dimasak dagingnya dicuci. Ada yang daging dicuci sebelum dimasukkan kulkas. Ini sebenarnya tidak boleh. Nah, ini pertemuan yang terakhir ya. Nanti tanggal 26 ya, kalau tidak salah, saya akan datang untuk yang ini. Untuk hari ini kita sampai pada ini, handling sapi yang masih belum bagus. Nah ini kan kalau ke depan, nah ini sudah yang kemarin saya ulangi saja, aman, sehat, utuh dan halal ya dagingnya itu. Maka pemeriksaannya sebelum disembelih dan sesudah disembelih. Nah inilah penyakitnya yang kemarin saya terangkan. Antrak itu adalah penyakit yang mematikan pada sapi. Kalau manusia makan dia akan mati. Seperti ini. Makanya harus ada pemeriksaan sebelum disembelih. Cirinya adalah keluar darah segar dari lubang-lubang alami, hidung, telinga, anus, keluar darah segar. Ini namanya penyakit antraks. Ini bakterinya seperti ini, ya ini adalah korbannya. Ini makanya penyakit kedua adalah PMK, ya. Penyakit virus. Ini penyakit kedua, ada ingus yang berlebihan, ada sariawan yang dalam. Kemudian beberapa hari akan keluar penyakit pada kaki, maka disebut penyakit mulut dan kuku. Kebetulan penyakit ini penyebabnya sama dengan COVID-19, yaitu virus, cuma beda strain. Cuma yang ini lebih ganas, tapi tidak menyerang manusia. Kalau yang COVID itu kan 5 jam maksimal sudah harus ada inap. Kalau tidak kan mati tau. Kalau ini 30 hari di udara nggak mati.
Bahkan kalau kena angin itu bisa jarak 120 km radiusnya dia bisa menular. Hebat sekali ini. Nah ini kalau sapi mati biasanya. Nah inilah yang sehat kemarin ya, halus, kulitnya halus, pingkilan, wajahnya ceria ya. Gimana wajah ceria sapi? Seperti kalau ibu-ibu dapat arisan itu sama itu wajahnya ya. Nah itu arisan, tidak mata jernih, tidak ada pincang, responsif. Lalu kupingnya jepipin ketika responsif. Kalau ada sinar maupun ada ada cahaya, dia akan respon. Yaitu kupingnya jepipin apa bahasa Indonesia? Jepipin ini ya pokoknya jepipin gitu. Saya nggak tahu bahasa Indonesia nya. Inilah sapinya keren semua, halus, tidak pincang, tidak ada cacat ya. Nah ini dihindari yang kurus ya. Memilih sapi nggak boleh yang kurus, karena kurus itu ada dua alasannya. Satu sakit, dua diet ya. Nah ini kan nggak tahu ada sapi diet no? Nah, makanya jangan beresiko. Pokoknya panitia jangan beli sapi yang kurus ya, karena kita tidak tahu. Karena bapak-bapak panitia masjid kan bukan dokter hewan, dia tidak tahu mendiagnosa ini hewan kurus karena diet atau kurus karena penyakit. Nanti kalau enggak mati ya, belum disembelih sudah mati. Matanya harus jernih. Kalau ada odoan ini atau kotor jangan diambil, karena itu gejala sakit ya. Sapi kurus, mata kotor itu gejala awal penyakit juga bisa. Kemudian yang ini kalau pincang karena luka boleh. Ini karena luka, ini juga luka itu boleh. Yang tidak boleh cacat bawaan. Misalnya mundek tinggi, jumur kalau cedek. Yang kedua bengkok itu juga tidak boleh dipakai. Nah kalau ini kan bengkak itu karena mungkin keseleo atau kena luka, infeksi itu sah untuk korban. Yang tidak sah adalah yang bawaan. Nah, kemudian yang ini kemarin sudah saya terangkan yaitu torpedonya. Torpedonya itu cryptodiscus atau bahasa Jogjanya sanglir, yaitu baksonya cuma satu, harusnya dua toh. Nah kalau satu itu termasuk cacat ya, sehingga tidak boleh dipakai untuk korban ya, tapi meskipun hewannya sehat juga itu namanya cacat bawaan. Kemudian jangan lupa umur hewan harus 2 tahun. Kalau tidak punya KTP ya, dengan melihat 2 gigi seri depan itu sudah ganti ya, tanggal ganti gigi dewasa. Itu namanya poel ya, ini poel ya. Poel 2 ini, kalau yang ini semuanya sudah kuat. Ini gambarnya ya, ini harus sudah musnah kecuali ada di situ tidak ada yang dewasa, adanya cuma yang belum dewasa, itu hukumnya darurat. Tapi selama ada yang dewasa maka yang belum dewasa tidak sah untuk korban. Nah kemudian sudah, nah sekarang daging korban bisa menjadi haram karena 3 hal. Yang pertama, tidak disebut asma Allah. Jadi daging korban, hewan korban yang memotong harus muslim. Kalau tidak muslim tidak boleh memotong hewan, karena dia pasti tidak menyembelih atas nama Allah SWT. Jadi kalau ada masjid kok nggak ada petugasnya, ya jangan kemudian non muslim dijadikan petugas meskipun dia pintar. Tidak boleh, dagingnya haram, itu tidak boleh ditawar lagi. Makanya penyembelih harus minta tolong orang yang mampu tapi muslim. Kemarin ditambahin lagi, muslim yang sholat itu ditambahin, nggak ada ya. Aturannya pokoknya muslim. Taunya sholat dari mana? Kalau jenengan misalnya nyewa jaga sebuah Magelang, ngerti tidak ada yang sholat, terus bismillah, wah enak Islam ya sholat, ngerti ya? Jadi rasa nambah-nambah aturan. Nah, emangnya kalau sholat lapor jenengan kan enggak ya? Jadi jangan nambah-nambah kesulitan lah ya. Jadi ya pokoknya Islam atau bismillah. Masalah daerah sholat bolong-bolong lah biasa ya. Pokoknya ditambahi sholatnya khusyuk. Nah, suaranya mana terus panitia berpenyakit ini. Pokoknya rasa nambah-nambah itu. Kalau Allah itu mengatakan macam bismillah ya gue
wis judek uripe wis judek kok tambah judek meneh ya, dinikmati aja. Yang kedua, masih aja desain loh ya kok aku mending ngono masih nesu meneh ya, diedit wae ya. Aja desain kurang izin ki tuntut 10 miliar. Atur juga. Yang kedua, hewan yang dipotong atau diiris belum mati sudah disembelih. Artinya banyak orang yang lupa bahwa hewan itu setelah disembelih harus ditunggu sampai mati, kira-kira 3-5 menit. Kenapa? Karena beberapa jagal itu masih tradisional. Jadi nak diembelih itu kan 3 lubang harus dipotong. Tapi ada gerakan tambahan, yaitu diuntir gini. Jadi pesonya itu diuntir, lalu jojo ke jantung supaya cepat mati. Dia kan mungkin tidak sabaran mau pindah tempat misalnya, ada jagal laris itu, susun diuntir, tidak boleh, itu haram. Ya, kenapa? Karena kalau dia itu muntir, berarti kan sapi langsung mati. Kalau mati, semua saraf itu kan terhenti, darah terpotong. Ketika terhenti, maka darah yang di dalam daging masih ada di dalamnya. Kalau itu belum keluar semua, berarti panitia membagi darah dengan daging dengan darahnya, berarti kan haram. Makanya Rasulullah itu keren banget, ditunggu sampai mati, kira-kira 3-5 menit saja. Itu harus ditunggu sampai mati 3-5 menit saja. Jadi kalau ada dibeli langsung dipenggal kepala, itu haram hukumnya. Berarti apa? Semua proses fisiologis sudah terhenti. Akibatnya darah tertinggal di dalam daging. Lalu panitia membagi daging dengan darahnya. Paham gitu? Makanya kalau ada ibu-ibu nggak tahu, tapi nanti bapak-bapak saya mohon untuk itu. Lalu yang penting dalam konsep ini adalah kalau mau berbuat ihsan terhadap segala sesuatu, menyembelih dengan cara yang ihsan. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan meringankan hewan yang disembelih. Jadi syaratnya itu 2. 1, pisaunya harus tajam. 2, harus meringankan beban sapinya. Jadi kalau karena panitia ngawur lalu sapinya disiksa, itu punya potensi untuk haram. Pisaunya juga nggak tajam, itu juga nggak boleh. Pisau tajam itu yang standar. Cirinya adalah 2 kali untuk memotong, tidak perlu ngasah lagi, itu baru standar. Tapi nak mikir nyembelih pisang disah meneh, nyembelih disah meneh, itu berarti tidak standar. Jadi saya itu kadang-kadang sering sedih. Ada masjid diumumkan infak hari ini sisa masih ada saldo 20 juta. Kita ditanya punya pisau untuk menyembelih, tidak punya. Kan ini bukan para masjidnya miskin, karena kita tidak punya visi memikirkan tentang ini. Pisau itu awet bu, sampai kiamat gak akan rusak, coba dicolong. Mesti aman itu, walau ya ratuku. Ini tidak boleh. Jadi takmirnya harus punya visi. Yaitu 1, tajamkan pisau kalian, kemudian ringankan bebannya. Ini hadisnya semuanya sahih dari Muslim, dari Tirmidzi, Abu Daud dan Ahmad. Jika kalian membunuh benda dapet, jika menyembelih saudara, dalam salah menenangkan hewan yang disembelih dan menajamkan pisaunya. Ini sunnah. Jadi kalau ada mencit kok tidak punya pisau yang tajam, berarti dia tidak sunnah Rasulullah SAW. Pisaunya miksak sae, ya tau, tinggal pisau kentul atau panjang tidak standar, itu nggak boleh. Nah ini yang harus diingatkan. Paling panjang itu 30 cm. Bahkan kalau ahli itu cukup yang sekian ini, gitu. Tapi tajamnya sampai itu ada teman kemarin Juleha jenis sendara punya pisau sejak beli sudah 5 tahun nggak pernah mengasah. Justru kalau diasah itu menjadi rusak. Dia beli 8 juta dari Jerman. Jadi sih gitu. Cuma sekali-sekali. Wah, keren banget ya, itu ada. Artinya di sekarang ini beli pisau yang standar itu gampang. Ya, atau di mana-mana ada.
jurus sebenarnya halal di ada, Sleman ada, tinggal hubungi saja. Jadi supaya tidak nopo ketipu. Kalau online ini katanya ada yang sering tipu. Jadi tulisannya ini lebih murah tuh, ternyata barang toko betul tinggal ngiris berapa ya. Nah ini yang nah ini yang saya sampaikan, apa penanganan sebelum ya. Satu, sapinya 12 jam jangan diberi makan. Dua, sapi suka berkoloni. Jadi kalau pas istirahat tidak boleh sendiri. Sapinya harus berjual minimal. Kalau sendiri tambah stres. Jadi berjual kan omong-omongan dari terdengar. Ini sesuk aja aku mati bojomu wis tak titipke sapa terus sing tuwa wis tak titipke Masjid Swadya sing enom tak titipke Pak Ustaz. Itu kata sapi kan gitu. Jadi dia bahagia. Jadi artinya jangan sendiri itu bukan itu sudah stres okay? Yang ketiga, tidak suka ruangan tertutup, ya, isinya cukup dan sebagainya, dan tidak boleh diarak ketika dianukan. Ini seperti ini, ya, danunya. Kemudian tonton turun, kalau tidak boleh meloncat, sapi tidak boleh meloncat. Kenapa? Karena anatomi sapi itu tidak untuk meloncat. Yang di anatomi meloncat itu yang apa anjing, kucing, harimau itu bisa meloncat, kuda. Tapi kalau sapi enggak. Akibatnya karena dia itu terlalu tinggi, dia takut tapi dipaksa bahwa ini stres dia. Akibatnya ini kaki akan berlipat beban 4 kali berat badan sapi sehingga dia bisa ambruk. Maka dari itu panitia harus tahu kalau pas sampingnya jantung harus diawasi betul ya, jangan sampai terjadi seperti ini. Maka ini namanya luxatio sendi ya, sendinya akan patah, kemudian terjadi pendarahan, darahnya akan tertinggal di daging. Maka kalau kita itu membagi daging ini menjadi haram karena ada darah di sana. Yang kedua apa? Kita menyiksa sapi. Kalau sudah seperti ini pasti tidak akan pernah digotong. Ada siapa yang mau gontok 250 kilo? Akhirnya panitia pasti akan menyerang ini. Akibatnya terjadi ini luka-luka. Ini termasuk penyiksaan dan ini tidak boleh dilakukan. Ya. Nah seperti ini diarak juga nggak boleh. Kemudian kalau diberi makan, ini yang terjadi akan perutnya besar banget berisi makanan. Makanya sebelum 12 jam itu tidak boleh diberi makan, tapi boleh diberi minum yang banyak. Okay. Kemudian yang selanjutnya, jadi jangan salah fokus. Ya, yang mau disembelih yang ini, bukan mbaknya. Meskipun ini mbaknya sudah poel, gitu ya, tapi tidak akan disembelih, gitu ya. Saya ingin mengatakan sapi itu kalau dia senang tidak akan ngamuk. Dituntun satu orang saja, mbaknya ini aja dia akan panut. Artinya penanganan sebelum disembelih itu menjadi sangat penting untuk menghindari dia stres. Dagingnya yang tidak stres seperti ini, Bu. Cuci, merawatnya, itu nak biang itu. Ya, sehingga di Jepang kadang-kadang dipakan mentah, gitu ya. Untuk kuda itu namanya sapi. Itu sashimi kuda itu mentah dimakan karena saking gizinya. Ya, nanti kalau itu sehat ya, yang makan kan anak-anak dan cucu kita tahu, sehingga dia biar sehat. Dagingnya apa sehat, hitung dan halal. Untuk siapa yang keluar dan makanya lakukan perkembangan dengan baik. Ini gambarnya itu kalau dia stres itu menjadi hitam dagingnya. Kalau dia stres menjadi merah. Yang sekarang banyak juga kecil menjadi ini PSE, oksidatif. Shock oksidatif. Jadi berubah warna hanya dalam waktu sekitar 3 jam. Lalu orang-orang mengatakan, wah itu mesti hewannya mudah. Enggak, stres sebelum penanganan. Cirinya 3 jam dia akan menjadi pucat seperti ini. Tapi kalau yang normal kan seperti ini, merah ini. Kalau ini yang hitam itu yang paling parah. Jadi dia stresnya sangat luar biasa sehingga ada proses fisiologis dan kimiawi yang dikembangkan sapi ini dan dengan tidak bagus.
Nah, kemudian contoh lain adalah sapi itu kalau tadi penanganannya nggak bagus, apa? Jadi sapi itu tidak pernah menyerang, sapi itu tidak ada rasa dendam, apalagi rasa sakit hati. Kalau ada sapi ternak itu banyak dia membela diri, dua stres, dia kebingungan. Akhirnya dia merasa terancam. Begitu merasa terancam, apa tuh sapinya pasti ditendang. Itulah sapi yang stres ditentukan oleh cara tadi seperti ini. Ini petugasnya sudah profesional karena memakai pendidikan. Tahu masalahnya, itulah yang sama. Kesalahan di masjid adalah ketika datang dilarang. Lalu tempat lokasi penuh dengan orang-orang dan suara-suara yang bising. Itu cenderung sapinya ngamuk. Bapak Ibu lihat wajahnya, ya. Wajah sapi yang ngamuk itu kayak itu. Dia wajah saya. Iya, sapi itu kalau ini modelnya seperti ini, ya. Modelnya seperti ini, kupingnya jemimbing, matanya tajam liring, lalu dia diam saja, itu dia siap-siap untuk menyerang. Dia ketakutan itu. Boleh menunggu yang ini. Pasti. Lalu ekornya lompat kaki. Tapi kalau ada sapi datang mau ceria gini, nyundang sana, nyundang sini, itu malah nggak stres sih. Dia pengen main-main aja kan gitu. Makanya ibu bahwa kalau ada sapi kok menang baik, hati-hati. Apa yang dilakukan, tunggu sampai dia hujan bareng lagi. Caranya satu, dibiarkan, tidak usah didekati. Dua, diberi teman. Sapi lain dijejaki, itu biasanya dia show. Yang ketiga, sediakan minum air plus garam. Nanti dia akan minum, berarti dia akan tenang. Kalau pas gini itu parah, jadi saya sampaikan penanganan sebelum itu, nah udah gini itu kalau stres, dagingnya juga tidak bagus, atau yang ini juga, ini juga sapinya dalam juga ini parah. Paham? Ini masalah yang ya. Jadi kadang-kadang kita itu tidak berhati-hati ya. Ketika angkatkan, karena sapinya itu stres terus. Semua aku tidak bisa mati orang-orang ya. Maka dari itu penanganan sebelum itu penting sekali. Ini yang tidak diperhatikan. Malah lentok mobil disublahi, direncang-rencang pakai bunyi-bunyian. Itu menunjukkan panitia tidak profesional. Ya, panitia tidak ahli itu tidak boleh terjadi lagi. Kemudian selanjutnya ini juga ada. Ini panitia yang tidak profesional itu seperti ini yang kita lihat. Panitia. Apa kesalahannya? Panitianya terlalu banyak. Sampingnya bingung, karena semua panitia mendekat, tapi semuanya tidak profesional, tidak tahu dan berlawanan. Coba Anda lihat ini, masih sini dia sambil ngomong, dia lupa, jadi sampingnya itu sampai stres. Ini kesalahan yang tidak boleh dilakukan. Ya, ini adalah kesalahan dari panitia.
Sudah puasa namanya terus sekarang sekarang habis ya aku berkusi rancang atau ilmu untuk sih boleh sekarang mulai buat orang yo saya saya terus ini kan salah itu benar-benar salah ya ini salah besar ya juga jadi ini terjadi di mana-mana ini kesalahannya ini sapi ini kamu itu tapi tidak tahu kan apa kesalahannya satu panitianya terlalu banyak kesalahan kedua ketoping seragam ini yang nggak boleh gitu kan tahu apa kok tadi seragam yang ketiga sapinya itu dikulik orang itu salah jadi kesalahan yang masih banyak fokus atau seperti ini juga salah ini panitia tidak paham ya sapi dibukakan gini sampai mendelik di 3 orang untuk apa? Kemudian ini loh, ngadu seragam mana ya tahu ya. Itu video merobohkan Nabi pertama. Tanpa dilupakan. Ketujuh, tarik kedua tali perlahan-lahan.
Ya, manfaat berkah dari Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Nah ini kalau Ibu belum kenal, saya guru besar di UGM, saya dosen S1 di FKH, saya dosen pasca sarjana S2 di UGM, saya dosen S3 di UGM. Kebetulan saya dosen di Jepang, saya dosen di Australia. Saya kebetulan komisi ahli menteri. Kebetulan saya konsultan beberapa perusahaan di Indonesia. Kebetulan saya pengawas juru sembelih halal Kabupaten Sleman. Saya ustadznya Suhaja, itu yang jelas gitu ya, karena saya di sini. Itu satu. Yang kedua tentang dam, saya no comment, karena itu bukan kewenangan saya. Kalau pendapat saya, ya namanya pelanggaran di sana ya bayarnya di sana. Kalau saya, tapi kan yang memutuskan misalnya orang yang pintar-pintar, walau bisawab, yang saya tidak tahu. Tapi kalau secara pribadi, karena kita melanggarnya di sana, ya harusnya bayarnya di sana. Masuk bayarnya di sini. Itu kalau saya. Tapi oke lah, itu sudah ada yang pernah. Yang ketiga, apakah ada tadi sertifikasi ya? Apakah ada? Ya, sertifikasi itu ada. Makanya itu kan kesehatan sapi itu yang keluarin dinas terkait. Biasanya dinas pertanian atau peternakan dan kesehatan hewan tiap kabupaten itu ada. Tapi veteriner. Cuman Indonesia itu kan senangnya melanggar, apalagi cuma sapi, ya kan? Yang orang aja datanya sering tidak jelas kan gitu. Tapi kalau yang sertifikat ada. Yang ketiga, apakah ada bedanya pada daging yang disembelih dengan baik dan tidak halal atau tidak ada. Tapi di Indonesia asalkan resmi itu tidak boleh ada penyembelihan di luar pengawasan dari pemerintah. Makanya sapi-sapi yang ada di pasar yang resmi itu disembelih di RPH, rumah potong hewan, dan itu pasti muslim yang menyembelih, kecuali babi. Kalau babi tidak perlu bismillah. Kalau ibu ingin halal, kalau makan daging babi diawali dengan bismillah. Ya, itu kocok gitu namanya. Ya, jangan ditiru gitu. Ya tetap halal. Jadi apakah ada bedanya? Tidak ada bedanya. Tapi karena di Indonesia itu kan ya namanya Indonesia. Kalau di negara maju, daging yang dijual di supermarket itu ada barcode-nya. Sehingga kalau kita ngeklik barcode itu akan keluar ini sapinya kapan, di mana, lokasinya di mana. Tapi di Indonesia kan nggak ada, karena pinggir jalan juga jual daging, di tengah jalan. Nah inilah yang masih jadi PR. Khusus untuk ini betul Ibu, petugasnya ada namanya Juleha, juru sembelih halal. Saya pengamat Juleha Kabupaten Sleman. Dan saya sebagai pembina di seluruh DIY ini untuk Juleha itu. Dan saya setuju Ibu, memang harusnya semua masjid itu punya juleha. Tapi prakteknya kan kan belum ada sanksi toh. Jadi kadang-kadang ada masjid juru sembelih halalnya terus pisaunya tidak standar, tidak punya kemampuan, kadang-kadang sudah sepuh banget gitu. Melakukan orang Islam kadang-kadang bisa nyembelih. Ini juga sebenarnya harus direformasi. Jadi saya setuju, monggo. Makanya dengan penyuluhan ini mohon masjid-masjid satu yang punya juru sembelih halal, syukur yang tersertifikasi. Yang kedua punya pisau yang tajam. Ini yang saya bikin sedih. Punya infaknya banyak, pisau nggak punya. Ini kan aneh gitu. Artinya apa? Mungkin memang kurang edukasi ya Mas. Besok bikin acara yang diundangkan masjid-masjid binaan syuhada yang masih belum profesional, suruh ke sini, nanti saya insya Allah bisa ikut ngisi, kemudian siang makan tongseng, suruh makan sate, pulang disaponin duit, gitu ya, setuju? Batinnya panitia romo ada ya, tapi kan demi kebaikan kan ada konkret ya, kalau penyuluhan dong, saya aja yang disuruh masjidnya sudah bagus-bagus. Yang masjid nggak bagus nggak datang karena memang tidak tahu. Inilah mungkin saya setuju ya jemput bola lah. Saya tahu isi di mana-mana, apalagi di Jogja ya. Yang datang yang aktif ya yang sudah bagus. Yang tidak bagus datang aja enggak. Jadi masih ada penyiksaan di mana-mana.
Terutama yang saya inginkan itu yang pakai jepit. Kan banyak masjid yang maju pakai jepit. Jepitannya itu enggak apa-apa, tapi cara memasukkannya ke jepit itu yang dievaluasi. Jadi kalau jepit, kandang jepit itu kan nanti masuk kalau dijepit gitu, itu sebenarnya alat yang tidak lengkap. Alat yang lengkap itu di pusat itu ada gangway. Gangway itu jalan masuk untuk sapi. Jadi sapi banyak itu lari, itu ceria gitu, kayak Slemania. Masuk di kandang, trek, selesai. Di masjid-masjid nggak punya gangway tapi beli. Makanya saya tunggu ya masjid-masjid kalau mau beli sesuatu itu konsultasi dulu gitu ya. Ya pikir dengan orang-orang yang paham. Akhirnya beli, sapinya nggak mau masuk. Kan sapi nggak bisa monggo mas, monggo ini siap, monggo lebih kan nggak mungkin. Akhirnya ditarik, disebelahin, diberet, ekornya ditekuk supaya masuk di situ. Jadi yang masalah bukan jepitnya, cara memasukkannya itu melakukan penyiksaan. Ini sudah tidak sunnah. Jadi tempat bapak yang pakai jepitan dievaluasi cara memasukkannya. Kalau sampai 15 menit nggak bisa masuk, berarti pasti disiksa. Di sebelah supaya masuk ke jepitan itu. Ini yang selalu saya ingatkan. Hati-hati betul. Pakai teori ini kan malah enak. Grip. Wah, tak usah pakai jepitan. Tapi bagi yang punya jepitan, saya tidak mau mengoreksi yang punya jepit. Tapi bagaimana cara memasukkan sapi ke dalam jepit itulah yang harus dievaluasi dengan baik. Nanti Ibu sudah terjawab. Baik, untuk hari ini saya cukupkan karena sudah jam 9 lebih ya Mas. Nanti kita lanjutkan di pertemuan terakhir saya ketiga di tanggal 24 kalau nggak salah ini. Nanti hari Ahad kita akan bicara nyembelih sama pengelolaan daging. Bagaimana yang baik asup itu. Baik, mari kita tutup dengan berdoa. Apa? Apa? Oh, gedang sari. Oke. Ya. Itu posisi di kecamatan di Pantai ke arah selatan. Dari kecamatan Panggung Kidul ke arah Ya, gedang sari. Bukan Sabto Sari itu sama. Gedang sari itu perbatasan dengan Prambanan, ya, Jogja. Nun Pak Toto. Pak Toto. Aku insyaallah bisa ada di Pak Eko. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat jamin qalbi da'wan ya al-fatihah. Rabbi fili wa walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, leluhur kami, keluarga dan keturunan kami, ya Allah. Kami bermohon jauhkan kami dari kesesatan, jauhkan kami dari segala musibah dan halangan, ya Allah. Sekiranya kami tidak sanggup memikulnya, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, kami bermohon semoga korban kami tahun ini, ya Allah, selalu dalam ridho dan lindungan-Mu, ya Allah. Kau berikan keselamatan dalam pelaksanaan korban ini dan Kau terima sebagai fadilah menjadi ahlul jannah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka wa ajil lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana